Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau bahas soal nomor 13, ya, soal nomor 13, halaman 174. Nah, di sini, ini kita disuruh kata nyari besar, besar sudut CDE adalah, ya, CDE. Nah, tapi di sini tidak ada sudut, maaf, titik E-nya itu, saya. Jadi kita nggak tahu sudut E-nya di mana. Tapi kalau kita analisa lebih lanjut, ya, titik E itu berada di sini, ya, di pertemuan antara garis BC dan garis AD. Di titik ini adalah E, ya. Jadi di sini kita bisa cari, eh, kita bisa jawab soal ini. Oke, yang pertama untuk mencari sudut si CDE ini, ya, kita pertama yang kita cari adalah sudut di IC-nya, ya. Jadi pertama sudut di IC yang kita cari. Di IC. Nah, ini sudut di IC berarti sudut yang bagian sini. Nah, sudut DEC ini bisa kita cari dengan menggunakan sudut lurusnya. Ya, jadi sudut BEC, nah, sudut BEC dikurang dengan sudut BED. Sudut BEC dikurang sudut BED. Nah, ya. Jadi sudut DEC sama dengan sudut BEC. Maaf, sudut DEC sama dengan sudut BEC. BEC berarti karena dia sudut lurus maka nilainya adalah 180 derajat. Ya, dikurang dengan sudut BED. BED berapa? 112 derajat. 112 derajat. Ya. Jadi hasil dari sudut DEC itu adalah 180 dikurang 112. Jadinya berapa ini? 8, 7, ya, minus 7 kurang 1 berarti 6. Berarti 68 derajat untuk sudut DEC. Jadi sudut DEC-nya dapat 68 derajat. Nah, setelah itu kita cari sudut DCE. Nah, sudut DCE. Sudut DCE yang mana? Sudut DCE yang bagian sini. Nah, di sini ada permasalahan sedikit, ya. Jadi di soal nomor 13 ini ada dua kesalahan, ya. Bukan kurang kesalahan tapi kurang penjelasan di soalnya. Yang pertama itu masalah titik I-nya tadi, ya. Titik I-nya tidak tahu ini di mana. Lalu yang kedua, tidak diberitahunya apakah garis AB ini, AB, sejajarkah dengan garis DC, gitu. Kalau dia tidak sejajar, maka kita nggak bisa nyari soal nomor 13. Nah, jadi kita seandainya saja, ya, mungkin dia ini buat soal, tapi nggak bisa dijawab seperti itu. Jadi mungkin itu ada kesalahan sedikit pada saat pembuatan soalnya. Jadi anggap saja sudut AB itu sejajar dengan sudut garis AB itu sejajar dengan garis CD. Nah, kalau dia sejajar, berarti dia kan nanti seperti ini dia. Ya, ini ada seperti ini. Ya, ini titik B-nya di sini, ini titik C-nya di sini. Ya, titik C di sini titik C. Ya, jadi jika di sini 60 derajat, ya, 60 derajat, maka kalau di ininya 60 derajat juga. Berarti yang bagian di sini ini 60 derajat, ini 60 derajat. Nah, di mana 60 derajat ini adalah persis di titik C ini. Jadi sudut di CE, ya, itu sama dengan sudut ABE yang mana nilainya adalah 60 derajat. Nah, kita sudah dapat DCE, ya. Tapi dengan catatan
garis AB dan garis CD itu harus dipastikan dia sejajar, ya. Kalau dia nggak sejajar, ini nggak bisa dicari dianya, ya. Oke, selanjutnya, nah ini kita sudah dapat semua komponennya ya. Nah jadi kita sudah dapat sudut DCE dan sudah dapat sudut DEC. Nah sekarang kita tinggal nyari sudut CDE-nya. Nah, sudut di CDE-nya. Ya. Jadi untuk mencari sudut CDE ini kita pakai ini ya, apa namanya? Jumlah sudut dalam segitiga. Jadi dalam segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kalau ada segitiga, ya, itu jumlah keseluruhan sudutnya, ini misalkan sudut A, B, C, ya, itu jumlahnya adalah 180 derajat. Gimana pun bentuknya, ya insya Allah sudutnya 180 derajat itu. Jadi misalkan A ditambah B ditambah C, itu nanti sama dengan pasti 180 derajat. Nah, gitu. Jadi di sini kita sudah dapat nih, bisa dapat ya. Jadi sudut CDE nanti misalkan ditambah sudut DCE ditambah sudut apa lagi? DEC itu sama dengan 180 derajat. Ya, kita lanjutkan penjelasannya ya. Nah, jadi sudut CDE ditambah 60 derajat ditambah 68 sama dengan 180. Ya. Jadinya sudut CDE ditambah 128 sama dengan 180 derajat. Ya. Sudut CDE sama dengan 180 dikurang 128. Jadinya sudut CDE itu sama dengan 180 dikurang 128 berapa? Ini 2 ya. 10 kurang 8. 2, ini habis pinjam 1 tinggal 7. 7 dikurang 2, 5. Jadi sudut CDE itu adalah 52 derajat. Jadi jawabannya yang A. Oke. Oke, kalau gitu cukup sampai sini dulu ya. Sampai bertemu di video berikutnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.